Jadi yang pertama yang akan kita bahas pada video ini adalah fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu pada dasarnya sama saja dengan fungsi pada aljabar. Cara pengerjaan atau cara penyelesaian soalnya sama. Yang membedakan hanya pada fungsi nilai mutlak, atau biasa juga ditulis fx atau y, itu ada tanda nilai mutlaknya. Jadi yang di dalam ini adalah fungsinya. Jadi misalnya di sini kita punya fungsi nilai mutlak dari x ditambah 3. Jadi, langkah pertama untuk menyelesaikan atau menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak ini sama seperti langkah pada fungsi aljabar. Pertama, kita buat tabel dulu biar lebih gampang nantinya. Jadi, misalkan tabelnya kayak gini, terus di sini aku tulis nilai untuk x, y, dan di sini adalah gabungan atau titik dari nilai x dan y. Nah, pertama untuk nilai x. Nah, nilai x di sini saya bisa taruh atau bisa menentukan sesuai dengan keinginan saya. Misalkan di sini saya walaupun dia nilai mutlak ya, tapi untuk nilai x-nya boleh kita pilih nilai yang negatif. Jadi misalkan di sini saya mau ambil minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalnya nilai x kita pilih sesuai keinginan kita, tidak berlaku untuk nilai y. Jadi untuk mencari nilai y, yang pertama harus kita lakukan adalah mengganti nilai x pada fungsi ini. Misalkan di sini kita mau cari pasangan dari minus 5, x sama dengan minus 5, berarti kita ganti x yang di sini jadi minus 5 ditambah 3. Jadi nilai mutlak minus 5 tambah 3 itu sama dengan minus 2. Nah, kemarin kita sudah belajar nilai mutlak, dasar-dasarnya kalau misalnya nilainya minus, nilai mutlaknya minus, berarti dia harus dipaksakan jadi positif. Kayak gini. Jadi, untuk nilai mutlak dari minus 2 itu adalah 2. X-nya sama dengan minus 4, berarti X-nya kita ganti dengan minus 4, ditambah 3, sama dengan nilai mutlak dari minus 1. Nilai mutlak dari minus 1 itu adalah 1, jadi di sini adalah 1. Kemudian untuk nilai X sama dengan minus 3, jadi X-nya kita ganti dengan minus 3, ditambah 3. Nilai mutlak dari 0, ya tetap 0. Sekarang untuk nilai mutlak dari X, di mana X-nya minus 2, kita ganti X-nya sama minus 2, dia sama dengan nilai mutlak 1. Nilai mutlak 1 yaitu tetap 1. X-nya sama dengan minus 1, kita ganti X-nya sama dengan minus 1, ditambah 3, sama dengan nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak dari 2 itu adalah 2, jadi kita tulis 2. Dan yang sama berlaku untuk semua nilai X yang ingin kita cari pasangan untuk Y-nya. Jadi kalau misalnya di sini 0, 1, 2, dan 3, nanti kita tinggal ganti aja nilai X-nya kayak gini, kayak tadi aja. Jadi aku bisa langsung aja ya. Kalian bisa lakukan hal yang sama untuk catatannya. Oke, karena kita sudah memperoleh nilai X dan Y, maka kita akan menulis titik di sini. Jadi X, Y artinya minus 5, 2. Ini minus 4, 1, minus 3, 0. Jadi ini nanti titik ini kita gunakan untuk menggambar grafik di bidang kartesius ya. Minus 2,1, minus 1,2, 0,3, 1,4, 2,5, dan 3,6 kayak gini. Nah, setelah kita peroleh titik-titiknya, nanti kita langsung gambar aja. Well, jadi di sini saya sudah punya bidang kartesius. Jadi saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik pada fungsi nilai mutlak ini. Nah, kalau kalian juga mau menggunakan aplikasi yang sama dengan saya, kalian bisa mendownload aplikasi GeoGebra ini. Nanti link downloadnya saya akan taruh di description box ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini secara online. Linknya juga akan saya simpan di description box di bawah ya. Jadi langsung aja kita mau gambar grafiknya. Pertama kita taruh dulu titik-titik yang sudah kita peroleh di tempat yang sudah sesuai. Jadi misalnya yang pertama adalah minus 5,2. Jadi di mana X-nya itu sama dengan minus 5. Kita lihat sini minus 5. Terus Y-nya itu sama dengan 2. Jadi
titiknya tuh ada di sini. Kemudian minus 4,1, X-nya minus 4, Y-nya 1, minus 3,0, minus 2,1, kemudian minus 1,2, gini ya, 0,3, terus 1,4, 2,5, dan terakhir 3,6. Nah, kayak gini. Jadi setelah kalian menentukan titik-titiknya seperti ini di bidang kartesius, kalian bisa langsung tarik garis. Kalau kalian sudah tarik garis, garisnya akan seperti ini. Jadi kalian tinggal tarik garis yang melewati semua titik yang sudah kalian cari tadi, yang sudah kalian tempatkan. Jadi kayak gini. Gampang kan? Pembahasan kedua pada video kali ini yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Hal pertama yang harus kalian ketahui sebelum mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak yaitu sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, di sini saya sudah lampirkan 5 sifat-sifat umum nilai mutlak untuk pertidaksamaannya. Sifat pertama, ketika nilai mutlak X itu kurang dari A, maka untuk penyelesaiannya yaitu nilai X kurang dari A, nilai mutlaknya udah hilang ya. Jadi nilai X kurang dari A dan nilai X lebih dari minus A. Untuk A-nya lebih dari 0. Jadi syaratnya A-nya itu harus lebih dari 0. Kenapa? Karena dia nilai mutlak di sini ya. Nah, nilai mutlak sudah pasti nilainya harus positif. Dan ketika dia di sini negatif, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong atau tidak memiliki solusi. Jadi ingat saja, ketika dia nilai mutlak dan pertidaksamaan, hasilnya itu harus lebih dari 0 atau bernilai positif ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang dimana nilai mutlaknya itu terserah dia mau nilai mutlak berapa di sini, tapi hasilnya itu di sebelah dia bernilai negatif. Yakin dan percaya aja kalau himpunan penyelesaiannya itu kosong atau nggak ada himpunan penyelesaian. Nah, langsung aja ya kita ke contoh soalnya. Di sini saya sudah punya 3 contoh soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita akan mencari himpunan penyelesaian dari 3 pertidaksamaan ini. Pertama, 3 nilai mutlak dari 3x dikurang 7 kurang dari atau sama dengan 8. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah nilai di sebelah kanan nilai mutlaknya, apakah dia positif atau negatif. Kalau dia positif berarti bisa kita lanjutkan untuk penyelesaiannya, tapi apabila di sini negatif berarti udah stop di situ aja, nggak akan ada himpunan penyelesaian yang memenuhi. Untuk soal pertama langsung aja ya kita kerja. Di sini untuk soal pertama kita sudah punya soalnya nilai mutlak dari 3x dikurang 7 kurang dari atau sama dengan 8. Nah, untuk model seperti ini kita akan menggunakan sifat pertama yaitu di mana nilai mutlak dari X kurang dari A jika dan hanya jika X kurang dari A dan X lebih dari minus A. Jadi ini bacanya kita baca dari tengah ya. Jadi bacanya X kurang dari A dan X lebih dari minus A. Dimana syaratnya A-nya lebih dari 0. Karena dia memenuhi syarat 8 itu lebih dari 0, maka kita langsung aja kerjakan. Ini merupakan X dan ini merupakan nilai A. Jadi langsung saja 3x dikurang 7 kurang dari A-nya 8, berarti di sini 8 dan minus 8 kayak gini. Jadi langsung aja kita cari, karena kita mau cari nilai X-nya. Berarti semua ruas saya jumlahkan dengan 7 biar hilang nih 7 yang di sini. Di sini minus 7 ditambah 7. Karena di sini saya tambah 7 berarti di sebelah juga saya tambah 7, begitu juga yang di sebelah kiri. Jadi minus 8 ditambah 7. Nah, sekarang minus 7 ditambah 7 kan 0. Jadi di sini tinggal 3x kurang minus 8 ditambah 7 minus 1, 8 ditambah 7 15. Nah, sekarang kita masih punya 3 di x-nya. Karena di sini perkalian, kita pindahkan ke sebelah dia jadi pembagian. Jadi kita tinggal x di sini kurang dari 15 per 3 lebih dari minus 1/3. Jadi X-nya atau nilai dari himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah, kita tulis kayak gini ya, HP sama dengan
X di mana X-nya kurang dari 15/3 dan X-nya lebih dari minus 1/3. Udah deh, selesai. Sekarang untuk pembahasan soal nomor 2, di sini kita sudah punya soalnya. Jadi nilai mutlak dari 2X ditambah 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 2. Nah, untuk menyelesaikan model soal seperti ini, kita menggunakan sifat kelima, yaitu di mana nilai mutlak A bisa kita hilangkan nilai mutlaknya dengan cara kita akarkan A-nya, kemudian kita kuadratkan. Nah, berlaku untuk soal ini, kita bisa menghilangkan nilai mutlak dari kedua ruas dengan cara kita akarkan 2X ditambah 1, kemudian kita kuadratkan. Begitu juga dengan ruas sebelahnya. Jadi X dikurang 2, akar, kemudian kita kuadratkan kayak gini. Nah, karena kiri kanan sama-sama akar, maka akarnya bisa kita hilangkan. Jadi kita langsung tulis 2X tambah 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan X dikurang 2 kuadrat. Nah, 2X ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 2X ditambah 1 kali 2X ditambah 1. Nah, cara mengali untuk model perkalian seperti ini kita kali silang atau kali pelangi. Jadi 2X kali 2X, 4X kuadrat, kemudian 2X dikali 1 tambah 2X. Kemudian sebelahnya lagi 1 dikali 2X tambah 2X, dan 1 kali 1 tambah 1. Karena 2X ditambah 2X ini memiliki derajat variabel yang sama, jadi bisa kita jumlahkan. Jadinya 4X kuadrat ditambah 2X tambah 2X, jadinya 4X ditambah 1. Nah, itulah yang akan kita tulis di sini. Jadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 lebih dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, kalau kalian bingung dapatnya dari mana, kalian silahkan uraikan saja. Untuk X dikurang 2 kuadrat ini sama caranya kayak tadi. Sama caranya kayak ini, 2X ditambah 1 kuadrat ya. Oke, jadi sekarang kita langsung selesaikan untuk mencari atau mendapatkan nilai X dari pertidaksamaan ini. Nah, kita kumpulkan semua variabel yang berderajat 2. Jadi di sini ada 4X kuadrat, kemudian di sebelah juga kita punya 4X kuadrat. Jadi kita pindahkan ke sebelah ruas kanan. Jadi karena di sini positif, jadi pindahnya negatif X kuadrat gini ya. Terus 4X, di sebelah juga ada 4X, karena di sini minus 4X, pindah ke sebelah jadi positif 4X. Kayak gini. Sekarang tambah 1, dan yang terakhir yang di sebelah ruas kanan, di sini ada 4, positif 4, pindah ke sebelah ruasnya jadi negatif 4. Karena semua angka ataupun semua variabel yang ada di sebelah kanan ini berpindah ke sebelah kiri, maka bersisa 0 kayak gini. Sekarang kita operasikan semua yang memiliki derajat variabel yang sama. Di sini ada 4X pangkat 2 dikurang X kuadrat atau pangkat 2. Jadi 4 dikurang 1, di sini kan sebenarnya ada 1 tapi dia nggak ditulis ya. Jadi 4 kurang 1 itu 3X kuadrat ditambah 4X tambah 4X jadinya 8X ditambah, nah 1 dikurang 4 dia dapatnya minus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ini saya sederhanakan jadi 3X kuadrat ditambah 8X dikurang 3, karena minus ketemu positif itu hasilnya minus ya. Sini lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita mau cari untuk nilai X-nya. Karena dia merupakan persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, di sini kita tulis 3X dikurang 1. Di sini X ditambah 3. Kemudian di sini lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kok bisa faktorannya gini? Ya, kita lihat. Di sini kan ekornya minus 3, jadi berapa kali berapa? Kira-kira dapat minus 3, tapi kalau misalnya kita jumlahkan dapat 8, terus di depan tuh ada 3. Nah, 3X dikali X kan X kuadrat ya, kembali ke sini.
Kemudian 3x dikali 3, 9x. 9x dikurang 1 kan 8x, positif. Kemudian yang terakhir minus 1 dikali 3 itu kan negatif 3. Jadi dia pemfaktorannya kayak gini. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa memfaktorkannya dengan menggunakan rumus kecap atau ABC. Kalian bisa cari nanti atau pada pembahasan berikutnya saya akan bahas ya. Tapi sebenarnya untuk rumus ABC kayaknya udah pernah dipelajari untuk tingkatan SMP kalau nggak salah. Tapi nantilah untuk video berikutnya atau pembahasan materi berikutnya ya kita bahas. Nah sekarang karena kita di sini sudah punya faktorannya, jadi kita pisah. Di sini kita ambil satu bagian 3x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bagian lain adalah x ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Kita mau mencari x-nya, berarti di sini kita pindahkan satunya, jadi lebih dari positif 1 karena dia negatif, pindah ke sebelah jadi positif ya. Kemudian 3x, kita mau cari x-nya aja, jadi x-nya tinggal, 3-nya pindah ke sebelah jadi bagi, karena di sini kali, pindah ke sebelah jadi bagi, jadinya sepertiga. Jadi untuk nilai x pertama adalah x lebih dari atau sama dengan sepertiga. Kemudian untuk nilai x keduanya, karena di sini simple, jadi x 3-nya kita pindahkan ke sebelah jadi minus 3. Berarti x-nya itu sama dengan atau lebih dari minus 3. Nah, bisa saya tulis HP-nya itu seperti ini. Himpunan penyelesaian atau HP-nya di mana x-nya itu lebih dari sepertiga atau x lebih dari atau sama dengan minus 3. Done. Easy, right? Well, sekarang kita sudah ada di pembahasan soal nomor terakhir. Di sini kita sudah punya nilai mutlak dari x dikurang 2 kuadrat dikurang 4 kali nilai mutlak dari x dikurang 2 ditambah 3 kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan metode permisalan. Kenapa permisalan? Karena di sini kita lihat x dikurang 2 di sini modelnya sama dengan 4 kali x kurang 2. Nilai mutlaknya tuh sama. Jadi bisa kita gunakan metode permisalan kayak gini. Misalkan nilai mutlak dari x kurang 2 itu anggaplah P. Jadi di sini bisa saya ganti untuk soalnya P kuadrat karena x kurang 2 sama dengan P. Jadi di sini saya bisa langsung tulis P kuadrat dikurang 4P ditambah 3 kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat model ini dia sama dengan model pertidaksamaan kuadrat biasa, aljabar ya. Jadi cara penyelesaiannya juga sama seperti pertidaksamaan kuadrat bentuk aljabar. Nah, yang harus kita lakukan, kita hanya perlu memfaktorkan pertidaksamaan ini. Berapa kali berapa dapat 3, kalau kita jumlahkan dia dapat minus 4P. Nah, kita lihat di sini kita bisa tulis 1 dan 3. 1 kali 3 kan 3. Kemudian 1 ditambah 3 itu bisa dapat 4. Tapi di sini ada minus. Karena di sini minus berarti kita gunakan di sini dua-duanya minus. Jadi minus 3 dikali minus 1 di sini kita dapatnya positif 3. Kemudian minus 3 ditambah minus 1 kita dapatnya negatif 4. Karena di depan sini merupakan P kuadrat dan koefisiennya 1, jadi kita langsung tulis saja di sini P kurang dari 0. Nah, karena kita sudah punya faktorannya di sini, well, I think that's enough for today's video. Thank you for watching, and if you have any comments or suggestion, let me know in the comment section below. I'll see you on the next video, and bye-bye.